Baik, saya akan lanjutkan materi kita hari ini adalah melanjutkan peran statistika dalam penelitian, khususnya penelitian kuantitatif. Eh, 2 minggu lalu masih ingat apa yang saya sampaikan, Yunita Rizky? Kalau ketua kelasnya tidak nampak. Iya, Pak. Ya, 2 minggu lalu kita bicara tentang apa? Ada bicara tentang hipotesis, terus skala pengukuran data yang ordinal, Oke. rasio kayak Berarti gitu, sudah Pak. sampai situ ya. Baik, sekarang saya mau masuk pengujian hipotesis. Kalau 2 minggu yang lalu hanya sepintas saja hipotesisnya, hari ini saya akan menyampaikan pengujian hipotesis. Peran statistika dalam penelitian itu diantaranya adalah ketika kita ingin menjadikannya sebagai instrumen dalam pengujian hipotesis. Apa itu hipotesis? Sudah kita diskusikan 2 minggu yang lalu, tetapi saudara alangkah lebih baiknya jika memperhatikan kembali pengantarnya. Jadi yang kita maksud hipotesis itu adalah jawaban sementara atas permasalahan yang ditemukan seorang peneliti yang mungkin saja salah, sehingga perlu diuji untuk menerimanya. Disebut sementara karena bersifat rasional atau logik, ya, sebagai hasil berpikir deduktif, atau masih semacam berupa a priori yang belum tentu benar. Oleh karena itu perlu diuji secara empirik. Nah, ini yang kita maksud dengan hipotesis. Ya, perhatikan kata deduksinya tentu ini sudah diperoleh dari kerangka pemikiran, ya. Baik, kita teruskan. Contoh hipotesis itu kita bisa buat satu hipotesis deskriptif, bisa juga hipotesis komparatif, bisa juga hipotesis hubungan. Hubungan ini nanti bermacam-macam. Ada hubungan sifatnya korelatif, ada hubungannya sifatnya sebab akibat atau kausalitas, ada hubungannya macam-macam nanti di antara yang hubungan ini. Apa semacam kita mau bayangkan bagaimana kita merumuskan suatu hipotesis. Jadi hipotesis tiga kelompok besar di dalam penelitian kuantitatif. Nanti di kualitatif biasanya hanya menggunakan hipotesis deskriptif, ya, dan tidak bicara yang keduanya. Jadi komparatif kemudian hubungan. Saya teruskan. Nah, hipotesis dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Ini sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu, ya. Pernyataan itu kita sebut sebagai proposisi. Jadi kalau saya mengatakan proposisi, ada dua kemungkinan. Mungkin hipotesis, mungkin juga premis. Jadi kalau premis berarti tidak perlu diuji untuk menerimanya. Sedangkan kalau hipotesis berarti harus diuji untuk menerimanya. Nah, suatu proposisi yang tadi saya maksud itu atau pernyataan, susunannya harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Ini syarat-syarat perumusan hipotesis. Yang pertama, kejelasan bentuk hubungan antar konsep atau antar variabel, itu ada hubungan. Jadi kita mau lihat, kita bisa bayangkan kalau misalnya mengatakan variabel X dengan variabel Y. Nah, kita akan mengatakan misalnya X berhubungan dengan Y dan seterusnya, ya. Atau X berpengaruh terhadap Y, atau X memberikan dampak terhadap Y, atau X berperan dalam meningkatkan Y, atau misalnya kita akan mengatakan X berbeda dengan Y dan seterusnya. Ini harus jelas, ya, harus jelas. Jadi bentuk hubungannya itu apakah suatu komparatif, apakah deskriptif, atau regresi atau korelasi dan seterusnya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita mengungkapkan derajat keeratan hubungan antar konsep. Nah, kalau kita ingin melihat derajat hubungan antar konsep atau variabel ini, maka kita cukup analisis dengan menggunakan analisis korelasi. Tinggi rendahnya nilai informasi yang terkandung di dalam satu proposisi itu sebagai syarat bahwa hipotesis itu bagus atau tidak dalam merumuskannya. Yang lain, 2 minggu yang lalu saya katakan tugas akhir statistika sebenarnya adalah menarik kesimpulan
mengenai populasi berdasarkan data empirik yang diperoleh dari sampel. Jadi kesimpulan statistik merupakan upaya untuk memperoleh kesimpulan oleh asumsi atau pengandaian mengenai populasi yang diselidiki. Nah, pengandaian itu mungkin saja benar, mungkin juga salah. Ya, pengandaian mengandai-andai, mungkin benar, mungkin salah. Jadi kalau mungkin benar, mungkin salah, itulah yang kita sebut dengan hipotesis. Nah, hipotesis ini terdiri dari hipotesis nol dan hipotesis, kita sebut dengan hipotesis nol ini adalah hipotesis statistik. Dan hipotesis kerja itu kita lambangkan adalah HI atau HA. H itu HI artinya HIC karena statistik H0. Yang lain yang ingin saya sampaikan, tentu ini sudah 2 minggu yang lalu, saya sekilas saja. Nah, hipotesis suatu pernyataan tentang satu atau lebih mengenai nilai parameter populasi pernyataan tersebut, sifatnya sementara dan seterusnya ya. Ini saya sudah sampaikan. Hipotesis alternatif. Nah, ini kita lambangkan apa yang kita sebut tadi, HI atau HA. Jadi ini saya pikir tidak terlalu saya jelaskan karena sudah saya tugaskan untuk membuat resume dari bukunya bukunya Uma Sekaran, bukunya Cooper, semuanya sudah saudara bahas ini ya. Jangan lupa nanti antar kelompok yang kemarin kita tugaskan itu bertukar bertukar informasi mengenai tugasnya. Jadi semua mahasiswa punya resume dari buku itu, gitu ya, yang kemarin yang kita tugaskan itu 2 minggu yang lalu itu ya. Oke. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesis yang harus saudara perhatikan. Setidaknya kalau ada hipotesis yang saudara ajukan, maka ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan formalitas hipotesis H0-nya, hipotesis H1-nya, kemudian menentukan alternatif pengujiannya, 2 arah atau 1 arah, kemudian menentukan taraf nyatanya, mau level signifikannya mau berapa, menentukan pengujian daerah penerimaan dan daerah penolakan. Nah, kemudian menentukan nilai berdasarkan sebaran sampelnya, ya. Kemudian menentukan keputusan pengujian. Ini langkah-langkah yang standar ya. Mungkin nanti ada tahapan-tahapan yang lebih panjang lagi, tetapi setidaknya di level saudara S1 cukup memahami yang ini sudah bagus. Nah, ini saya berikan contoh. Di pengalaman karyawan, kita akan lihat pengalaman kerja karyawan yang bisa menghasilkan penjualan rata-rata 5 unit mobil per hari. Jadi ini di bagian marketing ya, pengalaman kerja seorang marketing di satu perusahaan dealer ya. Coba perhatikan suatu sampel dengan 9 hari dalam 1 bulan memberikan hasil penjualan rata-rata 4 unit. Lebih banyak dari hasil penjualan sebelumnya. Dengan pengalaman tersebut, nah ini kita bisa lihat pada simpangan baku berapa unit ini ya. Kita bisa lihat simpangan bakunya 1. Nah, pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Apakah cukup alasan untuk menerima pernyataan bahwa kenaikan hasil penjualan rata-rata 5 unit mobil itu dengan alfa 0,05? Nah, ini cara menjawabnya. Kita tinggal tentukan dulu kira-kira rumusannya, bahwa kita akan menerima H0 jika hasilnya itu sama dengan 5 unit per hari. Kita akan menolak H0 jika jika tidak sama dengan 5 unit. Nah, ini hasil hitungannya kita bisa dapat. Nah, ini yang kita maksud dengan cukup menyatakan bahwa ini penelitian hipotesis deskriptif saja ya. Hipotesis deskriptif tetapi di kuantitatif. Maka misalnya kita dapatkan karena alfanya 0,05, maka kalau ini uji dua pihak, maka T-nya harus dibagi 2. Jadi 0,05 itu dibagi 2 ya. Jadi kita dapatkan ini. DF-nya ini 8. DF itu degree of freedom. Jadi ini diperkirakan sampelnya 10, kemudian derajat bebasnya adalah 10 dikurangi 1 variabel independen, 1 variabel dependen, maka ketemu 8. Jadi angkanya seperti ini.
Nanti kita coba praktekkan. Ini manualnya seperti ini kira-kira. Jadi kita akan punya kesimpulan tolak H0, maka hipotesis kerja kita yang diterima karena hasilnya T hitung itu ternyata lebih besar daripada T tabel, ya. T hitungnya kita perhatikan di sana. T hitungnya adalah, ya, T hitungnya berapa? T hitungnya itu adalah 3, sedangkan T tabelnya adalah 2,3. Jadi ini kesimpulan yang bisa kita dapat. Nah, bagaimana contoh aplikasi nanti, saudara? Ini coba kameranya diaktifkan dulu. Kalau enggak, saya nanti keluarkan dari ruangan. Yang tidak aktif kameranya terpaksa saya keluarkan dari ruangan. Saya lanjutkan. Nah, sekarang kita menjelaskan bagian ini adalah untuk uji rata-rata tunggal. Misalnya, kita lihat untuk sampel sebesar N-nya itu lebih besar dari 30. Kita akan gunakan uji Z. Jika untuk N kurang dari 30 atau sama dengan 30, kita menggunakan distribusi T. Nah, ini manualnya ya. Nanti kita langsung masuk ke aplikasi SPSS supaya memudahkan nanti. Kita perhatikan dulu secara teori. Langkah-langkah pengujian sampel besar. Kita misalnya perhatikan ini. Nah, ini menentukan H0 dan H1 serta menentukan alternatif pengujiannya. Jadi kita akan mengatakan kalau kita melakukan uji dua pihak, maka ini seperti ini persamaannya, ya. Seperti ini persamaannya. Kalau menggunakan satu pihak, seperti ini persamaannya. Perhatikan ini, ya. Nah, ini kalau satu pihak, berarti kan ada pihak kanan, pihak kiri. Jadi kita bisa katakan seperti ini. Nah, ini yang lambang ini kita namakan apa? Tau, atau ini adalah parameter tergantung nanti mau beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 dan seterusnya. Ini perhatikan kalau uji dua pihak dan uji satu pihak. Baik, saya teruskan. Nah, sekarang langkah kedua, kita ingin menentukan taraf nyata atau taraf level of signifikansinya. Jadi untuk ilmu eksak seperti kedokteran, pertanian, teknik sipil, dan lain-lain, itu biasanya menggunakan alfa 0,01. Sedangkan di ilmu sosial, umumnya seperti ilmu sosial, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya, itu menggunakan alfa 0,05. Perhatikan itu. Untuk ilmu humaniora atau hukum, misalnya bahasa, itu menggunakan alfa 0,10. Jadi tingkat keyakinannya beda-beda di ilmu-ilmu sosial dan ilmu eksak itu sangat berbeda karena di eksak itu sebenarnya memperhitungkan hidup matinya, apakah hewan atau tumbuhan atau manusia, sehingga presisinya dia harus sangat ketat. Yaitu alfanya 0,01, berarti tingkat keyakinannya 99%. Di ilmu sosial cukup sampai misalnya 95%. Nah, untuk melihat tingkat signifikansi ini, tentu kita akan mengatakan bahwa kita percaya 95% untuk menerima hipotesis yang kita ajukan itu setelah kita melakukan pengujian. Jadi ini menentukan taraf nyatanya ya. Jadi ada 3 kelompok berdasarkan keilmuan. Jadi ada ilmu eksak, ada ilmu sosial, dan ilmu humaniora. Nah, bagaimana menentukan kriteria pengujian daerah penerimaan atau daerah penolakan? Jadi kita mau menentukan, udah langkah keberapa ini? Langkah ketiga ya. Menentukan daerah penolakan penerimaan. Perhatikan yang ini. Kalau uji satu pihak, maka kita akan mengatakan terima misalnya H0 jika mu sama dengan mu 0. Jadi mu yang kita hitung itu sama dengan mu-nya statistik. Maka H0 yang diterima. Kalau tidak sama atau lebih besar, maka kita pilih H1 atau hipotesis kerja. Atau kita balik misalnya seperti ini. Ini artinya
kita akan mengatakan ini satu pihak ya, satu pihak kiri, satu lagi pihak kanan. Jadi ini grafiknya. Jadi kalau pihak ini yang diarsir ini adalah daerah penerimaan hipotesis kerja kita, atau kita sebut daerah penolakan H0. Daerah penerimaan H0-nya ada di sekitar ini. Jadi artinya mau negatif mau positif tidak masalah gitu ya, tidak masalah. Oke. Nah ini jadi ini beda ya, satu pihak kiri, pihak kanan. Nah ini, jadi pihak kiri itu penerimaannya H0, daerah kanan ini adalah penerimaan hipotesis kerja kita, atau sebaliknya pihak kiri ini pihak kiri, pihak kanan. Jadi dua pihak yang harus saudara perhatikan kalau uji satu pihak. Jadi di sini kita nanti negatif atau positif kita abaikan ya istilahnya ya. Oke. Yang berikutnya kalau dua arah. Nah ini tadi ya contohnya ya. Jadi kalau dua arah artinya kalau alfanya 0,05 maka harus dibagi dua. Satu di kiri, satu di kanan. Maka kiri dan kanan ini daerah penerimaan HIC atau daerah penerimaan daerah penolakan H0. Jadi H0-nya adalah di tengah-tengah ini ya, tengah-tengah ini. Nah, langkah-langkah uji hipotesis tadi saya katakan bisa saja seperti tadi sebelumnya, bisa juga seperti ini. Tentukan H0, H1, tentukan statistik ujinya, tentukan arah pengujiannya, tentukan taraf nyatanya, ya, tentukan. Ini langkah-langkah pengujian hipotesis. Nanti pada akhirnya kesimpulannya adalah tolak atau terima H0. Jadi pada prinsipnya menguji hipotesis itu adalah menguji hipotesis 0. Jika hipotesis 0 diterima, maka hipotesis kerja kita ditolak. Atau sebaliknya, hipotesis 0 ditolak, maka hipotesis kerja kita diterima, dan seterusnya. Ini langkah-langkah pengujian hipotesis dua arah. Nah, saya tadi katakan hipotesis deskripsi. Nah, ini contoh hipotesis deskripsi. Kita hanya mau mendeskripsikan. Ya. Jadi kita akan hanya mau mengatakan apakah mu lebih kecil daripada H0, kemudian kita ini daerah penolakannya ya. Jadi kita sudah bisa jelaskan. Kalau N-nya lebih besar dari atau sama dengan 30 dan taunya diketahui, maka kita bisa pakai uji jet. Ya. Kemudian ini daerah penerimaan penolakan H0. Jadi ini uji pihak kiri, ini pihak kanan, ini daerah kritisnya, dan seterusnya. Yang berikutnya, menentukan nilai distribusi sampling. Nah ini, kita bisa juga lihat menggunakan rumus ini. Nah, menentukan keputusan pengujian. Jika dua pihak, perhatikan tinggal seperti ini, bagaimana menerima H0 jika jet itu ada di sini. Jadi jet setengah alfa disebutnya ya. Jadi karena uji dua pihak berarti alfanya dibagi dua ya. Dua pihak ini contohnya ya. Jadi untuk menerima H0 ini, untuk menerima HI ini. Kemudian satu pihak kanan seperti ini persamaannya, pihak kiri persamaannya seperti ini. Oke. Lanjut ya. Nah, contoh, suatu pabrik menghasilkan rata-rata produksinya kita lambangkan dengan mu, sama dengan 880 ton per hari. Suatu hari, ya, kita dapatkan satu sampel yang didasarkan pada N sama dengan 50. Jadi N-nya 50. Pengukuran hasil rata-ratanya kita dapatkan 874 ton dengan simpangan baku 21 ton. Nah, pertanyaannya, apakah pernyataan di atas dapat diterima atau tidak pada alfa 0,05? Jawabnya kita bisa dapat. Jadi mu-nya adalah 880. Kita hitung sekarang ya, kita bisa lihat ini kriterianya. Jadi kalau nanti hasilnya sama dengan mu-nya sama dengan 80 berarti H0 yang diterima. Kalau tidak sama dengan mu-nya 880 maka
H1 yang diterima. Alfanya ini kita bagi 2, maka Z 1,96. Jadi Z setengah alfa itu sudah pasti saudara nanti bisa dapatkan 1,96. Bagaimana cara menemukan ini nanti di lain pertemuan kita bisa diskusikan. Ya, jadi kita dapat minus 2,02. Ya, sehingga kesimpulan kita Z tadi ya, Z-nya tentu Z hitungnya ternyata lebih besar, yaitu minus ya. 2,02 berarti lebih kecil dari 1,96. Ini 1,96 adalah Z tabel tadi ya. Maka H0 ditolak untuk menerima HI. Kesimpulannya rata-rata produksi per hari tidak sama dengan 880 ton. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, langkah-langkah pengujian sampel kecil sekarang kita masuk ke uji T atau distribusi T. Hampir sama dengan sampel besar yang dinyatakan dengan samplingnya yang berbeda, yaitu nah, ini kita bisa lihat. Jadi T sama dengan rata-rata X. X-nya itu simbol untuk sampel ya. Sedangkan mu lambang untuk populasi. Rata-rata juga mu itu, tapi untuk populasi. Sedangkan X bar rata-rata juga, tapi untuk sampling. Maka kita bisa tetapkan kriterianya seperti ini. Oke. Nah, contoh. Ini suatu jenis pupuk yang disebarkan pada tanaman padi dikatakan akan menaikkan hasil panen rata-rata 5 kuintal per hektar. Ini kita bisa lihat. Ini contoh soalnya ya. Kemudian penyelesaiannya seperti apa? Kita tentukan dulu. Jangan lupa tadi menentukan H0-nya seperti apa, H1-nya seperti apa. Diketahui. Jadi cara menjawabnya seperti ini. Harus diketahui dulu. Ya, jadi tentukan dulu persamaannya, kemudian diketahui, maka dihitung. Kira-kira dapatlah ini. Jadi kesimpulannya adalah H0 ditolak. Karena minus 3 hasil hitungannya ya. Sedangkan tabelnya kita lihat. Perhatikan angka-angkanya ya. Perhatikan angka-angkanya. Oke. Yang lain, kesimpulannya berarti kita akan mengatakan kenaikan rata-rata tidak sama dengan 5 kuintal. Sudah dapat ya. Model. Jadi data, kemudian statistika modelnya seperti apa, baru nanti sistematik komponennya, baru random errornya. Jadi kata kuncinya yang harus saudara perhatikan adalah kalau kita menulis regresi sederhana, maka ini kalau populasi, maka akan keluar seperti ini. Perhatikan. Ya, Y-nya ini adalah variabel tidak bebas atau variabel terikat. Sedangkan X-nya adalah ini variabel bebas ya. Ini variabel tidak bebas. Kita sebut ini Y-nya ini adalah variabel dependent, sedangkan X-nya variabel independent. Nah, ini ya penjelasannya ya. Nah, beta 0 adalah koefisien. Sekarang kita mau masuk ke koefisien determinasi. Bagaimana kita nanti menerjemahkan? Kalau judulnya pengaruh, maka harus ada koefisien determinasi. Jadi koefisien determinasi ini sebenarnya menjelaskan keterangan mengenai keratan hubungan linear antara apa? Kita akan mengatakan bahwa